itu aku disuntik lambung sampai akhirnya aku masih nggak bisa nafas juga pakai dibantu dengan alat oksigen. Nah, di saat itu dokter bilang bahwasanya kista aku tuh udah sekitar 6 cm. Dan operasi itu juga aku agak serem gitu ya kan karena dia Ya, disesar pasti. dan Semua yang lagi nonton ini, terutama yang punya masalah haid dan juga masalah wanita, you need to watch this. Hari ini saya bersama Okta nih. Thank you Okta udah join di podcast Sehat Bareng Yuk malam hari ini. sama-sama dok. Real people, real stories. Nah, teman-teman, terutama buat yang perempuan, masih usia muda, anak kuliahan, pekerja kantoran, banyak banget pasti kalian yang mengalami masalah haid. Entah haidnya suka telat, atau haidnya banyak sekali, deras, atau nyeri. Hari ini saya ketemu Okta yang kebetulan beliau pernah menderita kemarin ada kondisi kesehatan wanita berupa kista ya, salah satu Ya kondisi benar banget dok. kesehatan wanita yang sering banget tentunya terjadi di usia muda. Nah, kita boleh kenalan dulu sama Okta, kita akan sharing dulu, mungkin Okta bisa ceritain background-nya sedikit, terus nanti bisa ceritain juga pertama kali kerasa ada keluhan tuh kapan, kemudian dilakukan apa. Silakan Okta. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Oktavia Permatasari, biasa dipanggil Okta. Kebetulan usia aku 21 tahun dan sekarang ini aku lagi stay di Bogor karena aku juga anak rantau. Dan saat ini aku sedang mengidap ada penyakit kista dan juga kemarin gejala aku itu Hmm. nggak spesifik teman-teman Oh, karena oke. eh, kalau misalkan perkara haid itu sering ngerasa nyeri, kayaknya semua wanita juga ngerasa nyeri ya dok ya. Benar, benar, Cuman benar. aku ini emang ngerasa nyerinya tuh di perut bagian bawah. Oke, Untuk masalah haid lancar atau enggak, itu lancar. Haid lancar aku ya. nggak pernah. Nggak Mm-mm. pernah yang namanya dalam 1 bulan tuh nggak haid itu nggak pernah. Aku pasti Oke. lancar. Tapi keadaan haid aku itu cuman sehari 2 hari dan itu langsung banyak. Setelah itu aku stop. Hmm. Gak ada haid Oke. lagi. Gitu Iya, dok. iya, iya. Jadi setelah hari ketiga, empat itu udah jarang ya biasanya ya. Iya, udah jarang dok. Oke, tapi di hari pertama atau hari keduanya itu sakit banget kah? Sampai kan soalnya ada beberapa yang nggak bisa aktivitas atau misalnya Iya. harus minum obat gitu. Kamu gimana? Sakitnya pun masih standar. Masih standar. Enggak yang sampai aduh melilit banget gitu enggak cuman aku tuh beberapa waktu itu kayak sampai pingsan gitu tapi itu enggak sering ya itu jarang Oke, gitu. Nah oke. itu jarang bahkan aku pun masih kayak ini aku bener nggak sih aku kena kista soalnya aku ngerasa gejala-gejalanya pun ya ya udah kayak wanita pada umumnya kalau Ya, misalkan haid yang sehari 2 hari sakit nah cuman perbedaannya aku haidnya cuma 1 sampai 2 hari aja. I see. Oke. Nah, ini penting juga nih Okta ya biar kita sharing Mm. sama teman-teman yang lain nih. Kan tadi kita sempat ngobrol ya bahwa awalnya itu justru datang ke rumah sakit diperiksa bukan karena kistanya ya. Benar banget. Ya, Bukan jadi karena kisahnya, dok. boleh tuh Okta cerita kira-kira awalnya kenapa ya bisa gitu tuh. Jadi, awalnya itu teman-teman, aku, halo? Sorry, ya. Sorry Oke. kameranya yang ya silakan Okta. Jadi awalnya itu aku ngerasa sesak napas. Ini tuh baru banget kejadiannya kemarin pas Lebaran. Lebaran kedua itu aku ngerasa sesak nafas. Dan aku dibawa ke IGD, ternyata di diagnosa itu aku punya GERD gitu kan. Dan Oke. saat itu aku disuntik lambung. Dan tapi aku ngerasa nggak ada perubahan dan sampai akhirnya aku masih nggak bisa nafas juga pakai dibantu dengan alat oksigen. Nah Wow. setelah, Oke. setelah itu aku pulang dianjurkan sama susternya untuk pulang untuk rawat jalan. Akan Oke. tetapi besoknya pun nggak ada perubahan bahkan itu makin Hmm. parah dok. I see. Nah, Oke. sampai akhirnya aku dibawa ke IGD lagi karena aku Hmm. masih ngerasa sesak nafas gitu ya, nggak Ya. bisa juga nafasnya. Sampai akhirnya aku dianjurkan untuk rawat inap. Nah, Oke. setelah dirawat inap, pas dicek kelanjutannya, itu aku sampai disuruh ronsen, terus aku Hmm. juga sampai USG. Pas setelah di ronsen, itu nggak ada apa-apa, di paru-paru aku juga Bagus aman. ya jadinya ya. Paru-paru aku aman. Tapi ketika di USG, itu dinyatakan aku ada kista. Tapi Wow, oke. karena ini dokter penyakit dalam yang memeriksaku, aku dianjurkan untuk ke dokter Obgyn untuk memastikan Oke. bahwa itu kista atau bukan. Gitu. Jadi awalnya dihandle karena GERD, ya jadi Mm-mm. dihandle oleh dokter penyakit dalam ya. Ya benar. Tapi selama pengobatan itu, apakah GERD-nya sempat membaik atau benar-benar nggak ada perubahan sama sekali? GERD-nya sempat membaik karena Hmm. aku tuh kan juga emang ada riwayat asam lambung.
Nah, Oke. terus mungkin aku juga nakos kali ya karena jarang Mm-mm. makan. Terus pas Ya, Lebaran ya. langsung ketemu santan, langsung ketemu Mm-mm. soda, mungkin perut aku kaget gitu kan. Ya, Nah, ya. tapi itu tanganinnya juga sehari 2 hari dulu setelah disuntik lambung beberapa kali, ganti infus beberapa kali, minum obat beberapa kali baru ada perubahan. Dan Hmm. ini tuh parah banget, aku kayak bener-bener nggak bisa nafasnya. Aku ke toilet, aku duduk, itu di toilet pun nggak bisa dok. Wah, Bahkan parah itu aku juga sampai berarti ya. jatuh. Iya, itu aku sampai Mm-mm. jatuh yang aku nggak bisa nafas sampai dibantu oksigen lagi baru aku bisa nafas gitu. Oke, jadi benar-benar oksigen ini penting ya saat memang kita tubuh lagi ada peradangan, lagi ada mah itu butuh untuk membantu aktivitas. Terus katanya kan tadi sempat cerita juga bahwa kamu kan anak rantau nih, anak kos ceritanya ya, lagi aktivitas kuliah dan sebagainya. Saat di rumah sakit, apakah kamu ngurus semuanya sendiri atau kebetulan ada saudara atau gimana itu? Nah, kebetulan itu lagi Lebaran, jadi aku lagi pulang kampung. Aku lagi Oh, ada I di rumah, see. jadi itu keluarga Mm-mm. aku semuanya pada ngerawat aku di rumah sakit. Untung juga ya kejadiannya bukan pas lagi Iya, beda kota benar ya. banget. Mm-mm. Oke, akhirnya kamu dirujuklah ke dokter spesialis obgyn ya. Iya, benar. Kemudian setelah hasil dokternya visit, konsultasi, dokternya bilang apa? Nah, di saat itu dokter bilang bahwasannya kista aku tuh udah sekitar 6 cm. Ah, Nah, oke. aku sempat shock, terus Kaget juga ternyata ya. kaget banget gitu kan. Aku sempat masih ada USG-nya. Pertama ini di USG kalau misalkan aku tuh udah 6 cm ya dok ya. Oke. Nah, itu aku dianjurkan untuk operasi. Oke, Dianjurkan untuk makin shock operasi. dong ya. Ya, itu aku makin shock gitu kan untuk operasi. Dan eh, besoknya aku belum ngambil tindakan. Besoknya aku Mm-mm. masih make sure ke dokter obgyn lagi gitu kan. Ya. Ini sebenarnya kista atau bukan sih gitu kan. Mm-mm. Sampai Ya. akhirnya didiagnos juga itu tetap kista dan Mm-mm. ternyata nambah dok. Kista aku di Wow. situ 6,3 cm. Oke, jadi makin besar ternyata ya. Makin Walaupun besar. 0,3 tapi memang ada pembesaran. Iya benar. Jadi 6,3 cm dan aku juga Mm-mm. di dokter yang selanjutnya ini dianjurkan untuk operasi atau enggak laparoskopi. Oke, oke. Mm-mm. Ya. Nah, ini penting juga nih ya, karena Okta sharing poin penting tadi yang mau saya tambahin. Ketika kamu didiagnosa suatu keadaan atau penyakit, apalagi untuk zaman sekarang, saya sangat amat menyarankan teman-teman cari yang namanya second opinion ya. Bukan Mm-mm. berarti dokter pertama itu kurang tepat atau kurang berpengalaman, tapi Benar-benar. fungsi cari second opinion adalah memastikan dan kalau memang dasar-dasarnya sama, kamu kan jadi lebih pede sebagai Ya pasien dan benar-benar. juga sebagai seorang yang baru tahu ibaratnya kan ada kista, Mm-mm. tidak boleh menebak-nebak untuk mendapatkan treatment yang terbaik. Oke, Benar. ternyata nambah nih 6,3. Waduh, dua-duanya harus suruh operasi lagi. Iya Gimana bener nih? banget. Agak Lebaran shock. lagi kan? Oke, terus gimana tuh, Opa? Sampai akhirnya tapi di dokter kedua ini menenangkan aku karena yang aku tahu juga kalau misalkan operasi itu juga aku agak serem gitu kan karena dia Ya, disesar dan pasti. itu juga Mm-mm. disesar gitu dan aku juga kan masih remaja dan aku juga belum Iya, menikah dan betul, itu betul. yang aku pikirkan lebih panjang lagi Iya, tapi macam-macam dokter ya. mm, dokter yang kedua ini menyarankan aku untuk laparoskopi yang di mana Oke, laparoskopi ini ada dia cuman operasi kecil yang ada sayatannya ya, kecil dan dimasukin alat ya. Dan kalau betul, nggak betul salah sekali. dimasukin alat dan itu bisa disedot kistanya Mm-mm, katanya mm-mm. itu. Dan itu Oke. sih yang buat menentangkan aku sedikit, walaupun sedikit tapi menentangkan ya It's gitu. okay, tapi lebih better ada opsi Hmm. kedua ya, alternatif Mm-mm. dari operasi gitu ya. Nah, mungkin ini sedikit edukasi lagi buat teman-teman yang nonton bahwa tidak semua kista harus dioperasi. Itu yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu. Kista di atas 5 cm betul biasanya kita sarankan untuk diangkat karena bisa menimbulkan beberapa gejala. Nah, ini saya pengen nanya juga nih ke Okta nih, selama kebetulan pas ketahuan selama ini kalau kita flashback mungkin 1-2 bulan terakhir, Okta pernah ngerasa nggak misalnya kayaknya pipis kok makin sering, habis itu juga ngerasa perutnya gampang penuh, atau mungkin nyeri haidnya bertambah. Jadi kalau masalah durasi sama siklus sih nggak ada masalah ya. Mm-mm. Jadi normal, teratur, hanya pendek aja kebetulan durasinya. Nah kira-kira gimana tuh Okta? Jadi aku tuh emang ngerasa aku tuh lebih sering buang air kecil dok. Itu tuh Hmm, sering banget gitu kan. iya iya.
lebih sering ngerasa buang air kecil dan aku juga lebih sering ngerasa perut aku tuh penuh, yang perut Nah, bagian bawahnya tuh penuh, aku ngerasa penuh. Jadi itu yang ngebuat aku ngerasa aku tuh ngerasa udah makan terus gitu kan, karena ya aku ya, ngerasa perutnya penuh gitu. Nah itu benar juga yang benar ngebuat benar. aku tuh asam lambungnya naik gitu. Benar benar benar. Karena ukuran 6 cm itu dia ibaratnya ada balon di dalam perut, Hmm, dipompa terus gitu ya. Dia akan iya. menekan ke organ sekitar. Salah satunya buang air kecil makin sering, perut terasa lebih begah, dan asam lambung juga dia bisa ketekan gitu. Oke, akhirnya ketahuan nih, ternyata 2 kali USG, dua-duanya sama-sama ada kista, dan dua-duanya disarankan operasi. Terus, Iya. what did you do? Sebenarnya ini aku masih kayak masih belum percaya kalau ini aku kista, karena kemarin itu Hmm, aku periksanya sebelum aku haid gitu oke. kan. Karena setelah aku USG biasanya aku haid. Nah, setelah haid aku pulang lagi ke Bogor. Aku Ya. udah stay di Bogor dan sampai akhirnya kemarin aku cek lagi ke rumah sakit Mm-mm. sendirian, dan Ya. ternyata di dokter Objin udah nambah lagi kistaku jadi 7 Tambah senti. lagi. Oke, oke. Jadi ini terakhir cek ini tanggal berapa nih? Karena tanggal 25 kita syuting ini. Seminggu ada? Terakhir baru kemarin tanggal Oh, dua puluh baru empat banget kemarin. Iya, Oke. baru kemarin tanggal 24. Jadi aku eh, pertama USG itu tanggal 14, terus USG kedua tuh tanggal 16, dan Oke, USG ketiga ini tanggal 24. Jadi baru belum kemarin ada banget ya. sebulan tuh udah nambahnya banyak ya, Dok ya. Nambah lagi ya. Oke. Hmm. Sebelumnya saya mungkin pesan juga ke Okta dan teman-teman yang nonton. Saya Hmm. doakan tentunya semoga sehat selalu ya. Amin. Banyak berdoa, tidak perlu overthinking. Kita sama-sama berdoa, harap yang terbaik. Saya juga yakin pasti diberi hasil yang terbaik. Amin. Nah, Amin. terus yang kedua, buat Okta juga, memang kista yang membesar itu kadang-kadang disarankan operasi. Apakah pernah ditawarkan untuk obat dulu, misalnya obat-obat hormon, misalnya obat-obat pil KB, karena beberapa jenis kista itu cukup baik terhadap respon obat-obatan yang diminum gitu. Pernah disampaikan nggak dari 3 kali ke dokter Objin ini? 3 kali ke dokter ini aku tidak disampaikan untuk program Hmm. seperti itu, tapi aku kemarin sempat dikasih obatnya tuh obat kalsium sama obat Kalsium. pereda nyeri, Oke, dok. ya, iya. Nah, jadi kalsium itu fungsinya adalah sebagai anti radang, terus dia juga untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penumpukan cairan kembali dan anti nyeri untuk menyamankan lah ya terhadap Mm-mm. aktivitas sehari-hari agar lebih nyaman. Oke, kemarin ternyata sudah dilakukan USG ulang, ada penambahan sedikit. Di pikiran Ya, kamu sekarang gimana nih? di pikiran di pikiran aku yang pastinya overthinking, kayak takut Ya, makin pasti membesar ya. gitu kan. Mhm. Takut makin membesar, dan yang ada di pikiran aku karena aku kan perempuan ya. Ya, Nah, pasti. aku Mhm. perempuan dan memikirkan kista ini juga ada di ovarium aku gitu kan. Terus Ya, kayak aku memikirkan yang aku takuti nanti ke depannya aku masih bisa hamil punya atau anak, gimana hamil gitu gitu kan. ya. Hmm. Mhm. Tapi dari 3 dokter ini tidak ada dijelaskan tuh. Nanti ke depannya gimana? Atau kamu sempat nanya mungkin gimana? Aku sudah nanya, tapi dokter itu kayak tidak mau menjelaskan gitu. Jadi kayak Oh, lebih ke oke. eh, kita ambil tindakan laparoskopi aja ya gitu kan. Terus laparoskopi mudah-mudahan nggak mengganggu untuk kamu hamil apa untuk kedepannya kok gitu. Jadi I kayak see. mungkin dokter juga ingin memberikan masukan yang biar aku tenang Ya, kali ya gitu kan. benar benar benar. Jadi dokter juga nggak mau menjelaskan kayak resiko-resikonya gitu. Tapi aku Ya. juga butuh resiko dari Mhm. laparoskopi itu apa, resiko dari Mhm. operasi ini apa gitu. Ya. Nah, mungkin saya sekalian sharing juga ya sama Mm, Okta dan buat teman-teman juga. Untuk kasus Okta, terutama dengan kita ukuran lebih dari 5 cm, pertama saya kasih opsi A dan opsi B biasanya nih ya, mm, kita sarankan ke pasien. Opsi pertama, kita bisa trial dengan obat pil KB biasanya. Nah, teman-teman jangan salah paham bahwa pil KB itu bukan hanya mencegah kehamilan, tapi pil KB itu karena ada kandungan hormonnya, maka hormon itu tuh diharapkan bisa menekan pertumbuhan dari kita tersebut dan akhirnya kistanya mengecil sendiri. Apalagi dengan usia kamu masih di bawah 25 tahun, biasanya kita lebih sarankan itu Okta. Efek sampingnya juga lebih minim dan kita pantau nih selama 7 sampai 10 hari bisa kita USG ulang ada perbaikan atau enggak. Kalau misalnya ada perbaikan, kita bisa coba lanjutin dengan harapan di siklus haid berikutnya ada perbaikan dan akhirnya mengecil, kita pantau aja. Itu yang opsi pertama.
Nah, terus opsi kedua nih, oke, let's say kita laparoskopi. Nah, saya ingin sharing pengalaman juga karena saya sendiri pun pernah mengalami laparoskopi usus buntu. Walaupun Oke. kasusnya beda, tapi alatnya sama. Kelihatannya kecil sekali minimal, tapi betul, pada saat operasi yang namanya ketika ada alat masuk, nobody knows 100%. Jadi takutnya nih amit-amit ada luka, ada komplikasi pasca operasi, perdarahan, infeksi seperti itu. Itu masih ada resikonya 5-10% walaupun lebih kecil. Nah, karena kamu kurang dari 25 tahun, itu kisahnya kanan atau kiri? Kanan, kemarin tuh didiagnosnya kanan. Kanan ya, oke. Nah, kita sebelah kanan itu biasanya bisa ada resiko, misalnya ada perlengketan dan semacamnya. Tapi kecil biasanya. Nah, apakah ke depannya kamu masih bisa produksi dengan normal, hamil dengan normal? Jawabannya ya, masih bisa. Nah, tapi let's say kalau kita obrolkan 100% gitu ya, mungkin ada penurunan nggak? Ada dok, gitu. Tapi kita harapkan dengan penurunan yang tidak terlalu signifikan, misalnya katakanlah orang hamil normal 100%, kamu turun jadi 90%, masih bisa hamil, tapi kemungkinannya memang berkurang, seperti itu. Jadi mungkin itu pandangan aja buat Okta, biar nanti ketika ambil tindakan ke depannya bisa jadi pertimbangan, oh kalau saya ambil opsi A, opsi B, seperti apa, gitu. Nanti kalau misalnya setelah kita selesai, Okta juga mau tanya-tanya tentang referensi untuk cari second opinion lagi, saya dengan senang hati nanti saya bisa kasih tahu kemana-kemana untuk Oke, lebih siap. enak lah, gitu. Karena biasanya memang kasus-kasus kita pada dewasa muda kayak kamu gini itu banyak, Mm-mm. cuma pada nggak ketahuan gitu. Mhm. Kebetulan kamu mungkin karena GERD, kira ketahuan gitu. Nah, oke. Udah nih, itu opsi A dan opsi B ya. Semoga tadi kamu udah dengar itu minimal ada pencerahan, lebih lega Ya. juga gitu ya. Karena salah satu penyebab kista itu 90% hormon gitu. Hmm. Semakin kita stres, kadar hormon kita makin naik. Nah, Oh. kadar hormon makin naik itu kistanya pasti makin naik. Makanya kenapa kamu lihat dalam kurun waktu 3 minggu ya, ya bertambah Hmm. terus. Karena nggak bisa bohong, kita manusia kan pasti kepikiran. Iya, Gitu. Bang. Benar. Jadi ada prosesnya seperti itu. Tapi tidak perlu kecil hati, Okta, karena untuk kista-kista di usia kamu, paling sering karena hormon dan bisa ditekan juga dengan obat hormon. Dalam ditekan ini bisa kembali normal maksudnya ya, gitu. Tapi kembali lagi kita harus case by case seperti itu. Tapi semoga ada gambaran tuh. Mm-mm. Oke, nah tadi diberikan kalsium, diberikan obat pereda nyeri, sempat diberikan obat lainkah di luar dari obat itu dan kalau memang ada kira-kira apa tuh? Nggak ada, Dok. Cuman itu Nggak ada aja. ya, itu aja. Mm. Oke. Mm. Disarankan konsumsi vitamin apakah atau tambahan apa gitu? Nggak disarankan juga. Nggak ada juga. Oke, siap. Mm-mm. Kalau gitu boleh saya kasih masukan ya. Mungkin Okta Boleh, bisa boleh. tambahin vitamin D, mereknya bebas, 1.000 sampai lima Vitamin D, Dok. ribu Betul, vitamin D. Karena vitamin D dia mengontrol produksi hormon dari otak ke ovarium dan juga membantu sistem imun kamu biar Mm. nggak mudah sakit, nggak gampang stres juga. 1 kali sehari bisa setelah makan pagi atau setelah makan malam. Merek bebas. Terus obat anti nyerinya diminum kalau tidak nyaman aja, kalsium diminum aja sampai habis. Gitu. Nanti yang kedua, kamu juga olahraganya apa, Okta? Atau aktivitas sehari-hari ada olahraga nggak? Aku paling karena kuliah, jadi paling Hmm? itu Sabtu Minggu tuh jogging. Minimal Boleh. seminggu sekali. Yes, boleh banget. Yang penting kalau ada kista seperti ini, fokus ke olahraga-olahraga yang low impact. Jadi jangan Hmm. banyak yang lompat-lompat, jangan Iya. banyak yang ada benturan atau gerakan ke perut yang ekstrim. Gitu. Jadi Hmm. tadi cocok jogging, berenang, pilates, yoga itu bisa. Gitu. Yang penting minimal 30 menit. Kenapa? Karena olahraga itu juga membantu biar aliran darah dan pembuangan hormonnya lebih optimal. Gitu. Oke, nah beres nih kalau misalnya ada masalah kista, kurang lebih itu tips-tips yang Okta bisa jalanin dan juga teman-teman yang amit-amit jangan sampai kena kista. Dan kalaupun kena kista jangan berkecil hati karena sekarang treatmentnya sudah banyak sekali. Memang kalau diperhatikan sekarang dulu kista itu kenanya di usia lebih lanjut, Okta, 25 tahun ke Hmm. atas. Tapi makin sekarang karena pengaruh lifestyle, jenis makanan, tingkat stres, overthinking, kenanya gitu, makin ke usia belasan tahun sampai puluhan Hmm. tahun, 20-an awal. Terus sekarang udah minum obat itu, kalsium, dan juga minum obat pereda nyeri, ada merasa perbaikan nggak setelah kemarin konsul ke dokter tersebut?
Kalau minum obat pereda nyeri itu kemarin aku cuma minum pas haid aja. Pas haid Karena aja. Oke. emang ngerasa nyerinya itu cuma pas haid aja. Nah setelah itu Hmm. aku nggak minum lagi. Dan untuk obat kalsiumnya juga tiap hari aku masih minum. Oke, good, good. Kalau boleh tahu terakhir haid tanggal berapa? Terakhir haid sekitar hari apa ya? Hari Minggu deh kalau nggak salah dok. Oh, Hari baru Minggu ya? tanggal 2. Dua puluh Baru satu baru. ya. Oke, oke. Mm-mm, Nanti tanggal dua puluh sebenarnya satu. kalau kamu mau cek lagi, kamu bisa cek di tanggal 30 atau tanggal 1. Karena itu fase pelepasan hormonnya naik lagi di tanggal tersebut estimasinya gitu. Biasanya satu Oh. minggu sampai 2 minggu gitu. Kalau misalnya ukurannya tetap atau mengecil, nah, saran saya boleh dipertimbangkan opsi pil KB, tapi konsultasikan dulu dengan dokternya ya. Kalau misalnya terapi hormon gimana dok? Oke. Apakah possible gitu? Karena kalau memang Mm-mm. ukuran tidak agresif bertambahnya, itu nggak ada masalah. Gitu. Nah, dari pertama kejadian itu sampai akhirnya ada GERD juga soalnya ya. GERD-nya sekarang masih sering kambuh kah? GERD masih ya terakhir kamu yang kemarin itu dok setelah Oh itu Lebaran ya. itu. Tapi selama Hmm. sampai sekarang udah nggak terlalu ya. Ya enggak, karena Oke. mulai dari kemarin itu juga aku udah mulai ngerubah semuanya. Tidur itu Iya. tidur tuh paling malam jam 10, terus kayak Oh good good. aku juga nggak sarapan, terus Mm, mm, makan mm. siang, makan malam itu teratur gitu kan. Karena kemarin tuh ngerasa ya ampun kayak aduh gitu. Tamparan Sampai banget nggak gitu bisa ibaratnya ya. nafas, parah banget gitu kan. Terus kalau Jadi dari nggak kamu kekurangan sendiri, lagi. mungkin kalau kita flashback gitu ya, mungkin 3 sampai Hmm? 6 bulan sebelum walaupun sebenarnya posisi kamu kan kos, anak rantau, Hmm. apakah kamu merasa ada kebiasaan-kebiasaan buruk tanda kutip gitu ya, yang memang kamu lakukan misalnya dari segi pola makan, olahraga dan lain-lain yang mungkin bikin kistanya ini membesar atau mungkin bisa bikin kesehatan secara umum kurang baik, kira-kira apa yang mau kamu ubah? Yang mau aku ubah pola tidur pastinya. Itu aku sering banget begadang karena aku Oke. juga eh, ya tahulah anak muda gitu Ya, kan anak muda kuliah wajar ya. banyak Mm, mm, mm. tugas gitu kan. Benar, benar. Jadi aku suka begadang, terus makan juga itu aku asal-asalan, nggak teratur, Ya. nggak pernah memikirkan nutrisi gitu loh. Jadi Mm, aku mm, yang mm. penting ada makanan aja yang masuk, mau itu mie, mau itu telur, itu yang penting masuk gitu kan. Asal Tapi masuk kalau ya. Mm, mm-mm. Bakso itu bahkan aku hampir setiap hari dok bakso seblak gitu kan karena cepat iya, iya. saji gitu kan Benar, benar, karena anak benar, kos benar. pasti nggak mau ribet gitu kan. Iya, Nah benar, benar. untuk saat ini ya itu sih yang mau aku ubah dari pola makan terus pola tidurnya juga jam tidurnya karena itu Mm, mm, sempat mm. berantakan banget kemarin. Oke, benar sih karena memang pola tidur itu tubuh kita udah didesain optimalnya jam 11 sudah mulai shutdown. Nah, kalau lebih dari itu memang dia akan mengeluarkan hormon-hormon stres yang kadang-kadang bisa bikin uh, penyakit seperti kista atau dan lain sebagainya meningkat resikonya walaupun tidak Mm-mm. secara langsung gitu. Dan pola makan juga penting banget ya. Nah, mungkin Okta sedikit kesan-pesan nih buat teman-teman nih kira-kira kalau ada 3 tips yang kamu mau sharing buat teman-teman terkait kalau misalnya amit-amit gitu ya untuk mencegah ataupun jangan sampai terkena kita kira-kira apa nih? Buat teman-teman, sebelum terjadi, sayangi diri kalian. Jangan Benar. sering-sering makan-makan junk food. Dan ya, pola tidur tuh harus kalian perbaiki. Kalau bisa jam 10 malam tuh kalian udah tidur. Jangan stres-stres. Udah, itu aja buat teman-teman. Karena kalau misalkan kalian udah terjadi, itu bakalan nyesel senyesel-nyeselnya. Benar banget deh. Saya doain sekali lagi Okta cepat sembuh, sehat selalu dan Amin, dilancarkan selalu amin. untuk segala kuliahnya sekarang ya, masih kuliah ya. Ngasih Ya, kuliah. segala kuliahnya terus juga nanti ke depannya saya doakan pasti yang terbaik. Mungkin itu aja, Amin. Okta. Kita end sampai sini. Thank you juga untuk tips dan sharingnya buat hari ini. Semoga saya doain sehat selalu dan banyak rezekinya. Kita ketemu lagi di Benar-benar. video berikutnya. See you in the next one. Sehat bareng yuk. Real people, real stories. Bye-bye semuanya. Bye.